Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayuhal ikhwa wal akhawat, sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diperkenankan untuk berjumpa kembali masih dalam edisi sejarah Sayyidina Husain alaihi afdhalus salati wassalam. Dan kita telah sampai bahwa beliau mendatangi pusara kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi untuk perpisahan dan menziarahi beliau terakhir kalinya, lalu beranjak keluar menuju kota Makkah Al-Mukarramah. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa Al-Husain tinggal di kota Makkah selama 125 hari. Masa yang panjang itu, pertanyaannya, lalu ngapain saja Imam Al-Husain di Karbala? Apa yang dilakukan Al-Husain selama beliau berada di kota Makkah Al-Mukarramah? Al-Imam Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tinggal di kota Makkah. Tujuan pertamanya adalah untuk mencari keamanan bagi dirinya dan keluarganya, dan terlebih untuk klan Bani Hashim. Setelah semua dilakukan, upaya yang dilakukan, Al-Husain tinggal di situ berbulan-bulan, ratusan hari. 125 hari adalah masa yang lama. Ketika Al-Husain mengatakan kontra, mengatakan tidak untuk memberikan baiatnya kepada Yazid, seketika itu pula gempar di dunia Islam. Terdengar bahwa Ibnu binti Rasulullah, Sibtu Rasulullah, cucu Rasulullah tersebut tidak mau memberikan baiatnya kepada pemerintahan transisi dari bapaknya, yaitu Muawiyah, digantikan putranya saat ini Yazid. Ketika suara itu terdengar di dunia Islam pada saat itu di tahun 60, terdengar sampai di Yaman, di Basrah, di Kufah, bahkan di seluruh fil madain, di kota-kota Islam yang ada, yang terbentuk di zaman itu, terdengar mulai bahwa Al-Husain tidak memberikan baiatnya. Pertama kali, aham nasyatatiha fiha, apa yang dilakukan oleh Al-Husain di dalam kota Makkah Al-Mukarramah adalah, selain untuk menjaga diri beliau dan keluarganya dan pengikut klan Bani Hashim, Sayyidina Husain berangkat menuju ke Makkah untuk menemui orang, karena Makkah adalah sentral di mana orang-orang datang di dalamnya untuk melakukan ritual umrah dan haji. Bahkan beliau kan tinggal di Ashhurul Hurum, di akhir-akhir setelah Sya'ban, Muharram, lalu bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, mulai orang-orang berdatangan untuk melakukan haji. Di lain waktu itu, tujuan pertamanya beliau di Makkah untuk liqa' bil mu'tamirin wal hujjaj fil Makkah, untuk bertemu dengan orang-orang itu, untuk menyampaikan suaranya bahwa saat ini aku Al-Husain yang seharusnya umat ini, Husain ini lebih layak untuk memimpin umat datuknya sallallahu alaihi wa alihi, umat Rasulullah. Akan tetapi saat ini hak itu telah diambil dan Al-Hasan telah dikhianati. Lalu mereka menguatkan kuda-kuda mereka untuk menentukan bahwa orang-orang tersebut harus memberikan loyalitasnya kepada klan Bani Umayyah. Itu yang paling penting pertama. Yang kedua, Al-Husain selama di Makkah melakukan at-ta'ammul wa dirasa, yaitu mengkaji, mempelajari keadaan situasi pada saat itu. Orang-orang pengikutnya, musuhnya, semuanya dikaji oleh beliau. Bagaimana mungkin, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diupayakan, semuanya dilakukan. Disitulah berdatangan seorang sahabat besar dari keluarga beliau, dari sanak saudara, orang-orang penting, menasehati, memberikan saran kepada Al-Husain. Salah satunya ada yang mendatangi Al-Husain di situ adalah Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas statusnya sama seperti
Ali bin Abi Thalib dalam klan Bani Hashim. Karena Abbas ammun Nabi, Abu Talib juga ammun Nabi. Abbas memiliki putra namanya Abdullah ibn Abbas, Abu Talib memiliki putra namanya Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sehingga statusnya di sisi Rasulullah sama-sama sepupu. Sehingga Abdullah ibn Abbas mendatangi Al-Husain dan memberikan nasihatnya di Makkah, mengatakan bahwa engkau jangan melakukan perjalanan menuju Irak. Kau tahu ghadru haula bi abika wa akhik, bagaimana tipu daya mereka, pengkhianatan mereka kepada ayahmu sampai tertebas, jatuh tersungkur dalam mihrabnya di bulan Ramadan, dan bagaimana abangmu Al-Hasan ditikam dari belakang sampai terkena bagian fakhidihi, terluka parah. Semua itu dilakukan oleh orang-orang yang ada di Kufah, sehingga kamu jangan ulangi kejadian tersebut. Ambillah pelajaran bagi apa yang telah terjadi dari keluargamu, dari klan Bani Hashim. Ada lagi yang menasihati dari saudaranya Muhammad Al-Hanafiyah, putra daripada Ali bin Abi Thalib dari selain Az-Zahra, saudara seayah tapi tidak seibu dengan Al-Husain. Muhammad Al-Hanafiyah mengatakan, wahai Aba Abdullah, wahai Sayyidina Husain, aku ini tidak menyimpan sebuah nasihat kecuali sesaat seperti saat ini. Seperti hal ini aku jaga nasihat ini. Apakah kamu mau untuk mendengarkan nasihatku? Dikatakan, silahkan sampaikanlah. Muhammad Al-Hanafiyah juga menasihati, janganlah kau beranjak menuju Kufah. Berangkatlah kamu kemana? Berangkatlah kamu ke Yaman. Fa inna fiha syi'atu abik, karena di Yaman itu banyak pengikut dari klan Bani Hashim, pengikut dari keluarga kamu, keluarga keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua itu dipikirkan, dikaji, dan itu kejadiannya semuanya pemasukan orang-orang mulai mengirim surat kepada Abi Abdullah Al-Husain, dan kita akan ceritakan kelanjutan bagaimana beliau menerima surat-surat orang-orang tersebut, orang-orang Kufah, dan apa yang dikatakan oleh mereka, dan jawaban Al-Husain di pertemuan selanjutnya. Hadza minni wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.